Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكان سيدي علي بن وفا رحمة الله وقدس الله سره يقول لا تطلب من شيخك أن يمنحك الأسرار وأنت لم تتطهر من أحمال الفجار. Wahai para murid, jangan engkau menuntut dari gurumu agar mendapatkan limpahan rahasia darinya, sedangkan engkau belum menyiapkan kesucian hatimu terbebas dari amalan orang-orang yang fasik. Jadi gak usah aneh-aneh. Gak usah aneh. Kapan antum dikasih mimpi ketemu Rasul SAW? Saat lupa meminta mimpi, tapi sedang mengamalkan sunnahnya. Kasih. Wallahi, aqul wallahi thalatha marrat. Ya, satarah. Jadi nggak usah minta-minta. Amalin aja sunnahnya. Apa sunnah Nabi SAW? Sunnah paling berat itu bukan sunnah pada diri, sunnah ke orang lain. Sunnah ke orang lain. Kita disakiti, kita senyum. Kita dizolimi, kita maafin. Orang yang begitu, doanya mustajab. Maka kalau saat doa antum mustajab, minta ya Rasulullah, as'aluka murafat fil jannah. Tolong, jangan kalau saya mintanya nggak begitu. Ya Rasulullah, as'aluka murafaqata fid darain. Kan boleh dong beda. Ya Rasulullah, mohon izin membersamaimu di dunia dan di akhirat. Ya. Maka kajian kita, semua kajian kita, semuanya membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW, ilmu Nabi Muhammad SAW, ma'rifah Nabi Muhammad SAW, sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kalbu kita setiap saat kebuka mengamalkan sunnahnya satu persatu. Kata Imam Nawawi, ya, amalkanlah sunnah itu walaupun hadisnya dhaif, meskipun sekali. Kalau hadisnya sahih, amalkan berkali-kali. Ya, ini dhaif nih, amalkan walaupun sekali. Siapa tahu itu beneran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu nih satu riwayat, siapa yang salawat hari Jumat 80 kali, Allah ampuni dosanya 80 tahun. Amalin sekali. Dikit banget ente salawat 80. Salawatnya jangan 80 kali dong. Ya, dikit tuh salawat 40 itu. Minimal salawat seorang salik pagi 100, sore 100, malam 100. Sehingga 300 tambahin. Maka Allah tambahin lewat salat sunat, ya 313 lah. Seluruh jumlah ahlul badar, sejumlah para nabi yang masyhur 313. Fa inna man wada'a al-asala fi qushuril hanzar tamarrara limararati wi'a'ihi waltabasa 'ala al-jahil anna al-asala murrun min aslihi. Ngeri Bu ya teksnya Bu ya. Jangan salahkan gurumu. Jika gurumu tetap memberikan rahasia kemakrifatannya, lalu engkau mengatakan makrifat gurumu tidak asik, makrifat gurumu tidak seru, makrifatnya nggak manis, talqinnya nggak seru. Kenapa? Kayaknya guruku belum nyampe. Padahal yang salah adalah wadahnya. Apa kata beliau? Coba perhatikan wahai Tuan, jika madu yang manis ditaruh di wadah yang pahit, maka dia tempatnya akan mempengaruhi rasanya. Coba taruh madu di plastik, berubah loh rasanya.
taruh madu di kaca, lebih enak rasanya. Bener nggak? Orang kalau dulu buat tape, nggak boleh ada yang bau-bau dekatnya. Karena itu pasti baunya nyimpen di situ. Dia masuk ke situ. Jangan salahkan. Tapi nanti akibatnya apa? Ini kita ngotot. Nanti baca kitab Al-Ibriz, Abdul Aziz Dabbagh, satu jilid ini. Dia tafsir isyarinya bagus, dan di situ ada tentang nama tinggi dan nama rendah yang kita sebut nama ruh. Bukan istilah aja. Asma ulia, asma sufla. Beliau punya kitab judulnya apa? Al-Ibriz. Di situ dikisahkanlah tentang orang-orang yang minta asrar gurunya sebelum saatnya. Ada yang mati, ada yang tazandaka, zindik, ada yang tafassaka, ada yang murtad. Nah, muridnya langsung ngomong ini, sepertinya guruku kurang makomnya. Kenapa? Aneh udah amalin tapi nggak ada efeknya. Ya, aneh udah amalin tapi nggak ada efeknya. Nah, itu terjadi. Ya, inilah rahasia kenapa kalau mau talqin dianjurkan beramal 40 hari ya Hayyu ya Qayyum. Karena antum siap nggak siap 40 hari kalau sudah disiapin, insya Allah kalbunya bisa nerima talqin. Kecuali himmah gurunya kuat. 1 detik dia pandang antum, dia kalamkan, itu bisa langsung bersih kalbunya. Kalau himmahnya lagi kuat, kalau himmahnya lagi nggak kuat, dia lagi males. Namanya guru sahibul ahwal wal maqamat, ahwalnya lagi nggak datang, dia bisa dipaksa. Ya, itu rahasianya kenapa kemudian di torikoh itu sudah jelas ininya, tahapan-tahapan. Jadi torikoh itu ilmiah sekali. Hakikat sudah mulai kemudian dia kaedah-kaedah, tapi sudah mulai tidak beraturan. Dia kaedahnya begitu aja. Nggak jelas mana permulaan dan mana akhiran. Itu ilmu hakikat. Ilmu hakikat gitu ya. Awaluhu akhiruhu awaluhu. Awalnya hakikat, akhirnya hakikat. Jadi di hakikat tuh nggak ada pemula dan akhir. Semua sama itu. Tapi thariqat tuh ada tahapan. Inilah tahapan yang Nabi ajarkan. Wahai sahabatku, ya, bantulah aku terhadap doamu itu dengan cara banyak sujud. Nah, itu thariqahnya. Maka orang ini sujud, sholatnya setiap hari nggak kebayang berapa. Ya. Anak kecil, baby kayak anak saya ini, mimi terus. Kalau udah penuh, apa jadinya? Gumoh. Bukan berarti susunya yang salah. Bukan asinya, air susu ibunya yang salah. Wadahnya belum cukup. Banyaklah kejadian itu di semua majelis. Termasuk ribat. Udah meleleh. udah tumpah ya. Karena ilmunya kebanyakan. Maka guru ini kadang nyiapin muridnya, lihat wadahnya kecil nih, digedein sama gurunya. Guru itu begitu, karomah guru itu. Jadi syekh itu karomahnya apa? Bukan belah gunung itu. Aduh. Apalagi belah laut. Itu kan kisah di Quran. Kalau nggak Quran ngomong, kita nggak percaya loh. Laut dibelah, gila. Tapi karena Quran bicara, kita percaya. Siapa saksinya hari ini, ada nggak? Kan nggak ada saksinya hari ini. Tapi kalau ilmu di kolbu, antum sendiri saksinya. Maka karamah al-Muhammadiyah, karamat umat Nabi Muhammad SAW, itu karamatnya lebih real dan lebih abadi. Kalau karamah Bani Israel enggak. Dia hanya bil hikayah, hanya cerita. Itu sebabnya
mukjizat Sayyidina Muhammad SAW itu Al-Quran. Wujudnya ada Al-Quran. Ya, Abu Abbas Al-Mursi ditanya, kenapa engkau gak nulis kitab? Apa jawabannya? Kitabku ashabi. Kitabku adalah murid-muridku. Maka selama masih ada orang ngamalin Thariqat Syadziliyah jalur Imam Mursi, Mursi murid Syadzili, itu karamah dia, ente dapat karamah dia. Yang ngamalin wirid asas dapat karamah Imam Mursi. Ya, Hikam itu murid dari Imam Mursi. Sidi Ibn Athaillah Iskandari, murid langsung dari Sidi Abil Abbas Al-Mursi. Jadi alhamdulillah kita sudah ziarah di sana. Dan ada juga beberapa kawan kita yang dengan basirahnya Allah izinkan memandang. Ruhaniyahnya hadir. Kan memandang itu bukan dengan mata ya. Jadi aqul lakum ayyuhal ikhwah, yang disebut memandang Nabi dalam keadaan jaga bukan mata ini. Dia jaga, tapi yang memandang tetap basirah. Jadi inilah kesalahan orang yang memfatwakan mustahil. Ini kejadian hari ini di beberapa wilayah kita, ya jiran-jiran kita begitu, dan sebagian orang di MUI. Tapi saya lihat sebagian dari MUI oke, ya percaya dalam bab itu. Jadi melihat siapa yang bermimpi ketemu aku akan melihatku dalam keadaan jaga. Itu maksudnya apa? Memandang Rasulullah SAW, karena Rasulullah bukan lagi fisiknya, beliau ruhnya. Maka orang itu kesadaran ruhaniyahnya sudah melewati kesadaran zahirnya. Orang yang begitu menyaksikan yang disaksikan oleh ruh dan matanya masih kebuka atau kepejam. Yang penting dia lagi jaga. Nggak perlu mimpi untuk ketemu orang mati. Maka Sayyidina Nabi SAW, beliau melihat Nabi Musa yang sudah mati ribuan tahun secara fisik, sholat di kuburnya, lalu ketemu lagi di Al-Quds, lalu ketemu lagi di langit ke-6. Kok bisa begitu? Karena basirohnya sudah dawam. Allahumma sholli ala sayyidina. Dan antum nggak sanggup seperti Rasulullah. Ana nggak sanggup kayak Rasulullah SAW. Orang tiap hari nyaksiin begitu. Kita dapat sir dikit aja nggak berhenti nangis, nggak bisa kerja, nggak bisa ngajar. Ya, satu kali saya ngajar di salah satu wilayah di Bandung tentang sirah Nabi di satu sekolah. Orang-orang di sana nggak ngeh. Tiba-tiba, ya Allah kasih lihat itu gimana. Tapi bukan mata ini yang memandang, itu mata basirah. Allah yang ngasih pandangan, bukan kita yang melihat. Kita diperlihatkan. Adalah 2 menit, 3 menit gak bisa ngajar, gak bisa ceramah. Maka al-man'u atau kalau Allah menahan satu muka syafa'ah, suatu alam jabarut, alam malakut, itu Allah lagi memberikan anugerah alam yang lain. Ya, nggak bisa kerja ini Pak, late call ini ya, bisa berhenti pensiun muda ya. Boleh kita yang kerjanya nggak jelas ini ya, ngampus jelas nggak ya? Jelas lah, yang ngoceh-ngoceh doang. Jadi kalau dosen, guru, mohon maaf ya, kita kan dosen nih, kita paham. Dosen kan guru juga. Didik muridnya bil kalam. Hanya bil kalam. Karena dia digaji untuk ngajar. Tapi kalau mursyid, murabbi, ruh, dia mendidik muridnya bil hal. Bin nazar, bil doa. Jadi guru itu tiap hari mereka doain antum. Tiap hari, mursyid itu tiap hari ngirim Fatihah buat muridnya. Ya. Lebih banyak dia doain muridnya pada anaknya sendiri, bininya. Begitu guru tuh, ya. Maka
imam-imam kita betul-betul tegas ya, memberikan pakem-pakem bagaimana beradab kepada para mursyidnya. Nah, kalimat ini penting sekali. Betapa banyak madu yang manis menjadi pahit karena wadahnya yang disediakan untuk menampung si madu itu pahit. Ya. Lalu orang mengira madunya yang pahit, padahal yang pahit adalah wadahnya. Kalau yang sering saya pakai, saya ini suka apa namanya, kambing, gulai kambing Bu ya. Apa namanya Bu ya? Udah cincang kambing tuh ya. Yang biasa kita makan di surau itu loh. Ya, cincang kambing ya. Tapi kalau mulut di dalamnya lagi sariawan, bisa menikmati nggak? Yang salah apa? Kalau saya nggak tahu diri, saya ngomong ini, nggak enak. Padahal yang sakit, ya. Makanannya enak, mulut kita sehat, perasaan nggak enak, enak nggak makannya? Gitu ya. Makanya makan itu mesti baca bismillah. Itu langsung kolbunya enak. Jangan makan kalau hatinya nggak enak. Makannya sama syaitan. Pasti nggak baca bismillah. Jadi kalau mau makan, mau sholat, mau zikir, mau wirid, kenapa mesti berwudu atau mandi? Karena itu membuang hawa-hawa nariyah syaitaniyah. Hawa-hawa api syaitan. Padam langsung. Udah padam baru sholat, baru makan. Maka Nabi SAW di Sunan Abu Daud selalu menganjurkan orang memakan wudu. Bagi ahli fikih diartikan itu wudu lughawi. Cuci muka, cuci tangan. Tapi bagi ahlul haqiqah itu wudu beneran. Wudu beneran. Ya, karena bagi kita sunnah Nabi itu zahir dan batinnya hampir bersamaan. Ya. Wa kana yaqul al-murid as-sadiq arshul istiwa'ir rahmaniyati ustazi alaih. Nah, mau menjadi orang spesial nggak? Benar? Serius? Jadilah murid yang sadik. Murid sadik itu bukan berarti dia menjadi budak gurunya. Murid sadik itu sedang menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala, menjadi hambanya Allah. Lalu kenapa harus dilatih lewat guru? Kalau dia berhasil dengan gurunya, maka dia akan insya Allah potensi berhasil dengan sang maha guru Rasulullah SAW, itu mungkin. Tapi kalau dia sekarang udah ngeremehin gurunya, gimana nanti dia kalau ketemu baginda Nabi Muhammad SAW? Apa kata Nabi SAW nanti? Jangankan kepadaku, pewarisku, utusanku, ya, engkau remehkan. Kan Nabi itu punya rasul-rasul juga. Ya. Muaz, Ali, itu rasulnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, begitu di Sahih Bukhari ya. Bukan rasul dalam pengertian ilmu syariat ya. Murid yang sadik, murid yang patuh, murid yang tasdik. Jadi murid yang sadik ini boleh juga artikan murid yang tasdik. Murid yang tasdik, arsyun listiwa'i rahmaniyati ustazi. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW adalah singgasana Allah menumpahkan kasih sayangnya sehingga beliau bergelar Al-Habib. Maka murid-murid kalau dia tasdik kepada gurunya, dia akan menjadi wadah yang spesial, seperti seakan-akan dia aras tempat istiwanya rahmaniyah gurunya. Kasih sayang guru itu percikan dari guru sebelumnya.
guru sebelumnya, terus sang maha guru Nabi Yuna Muhammad. Syukur-syukur sang guru sudah bertemu dengan Nurul Anwar Sayyidina Muhammad SAW. Sudah bertemu dengan Qutbul Aqtab, Ghausul Aghwas. Maka nur dia nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya. Nah, di saat itulah si murid menerima full kasih sayang gurunya. Dan guru itu kalau sayang, murid salah bukan diusir, bukan dibenci. Murid kalau salah dididik. Kalau mursyid palsu, murid salah diusir, dikutuk. Kalau mursyid hakiki, murid salah diparkir sebentar, tugas lagi. Itu yang benar. Dididik sebentar, udah kuat lagi, disekolahin lagi, tugas lagi. Khidmat lagi, begitu. Nggak selama-lamanya orang itu dihukum. Ya. Di sekolah ada hukuman nggak kalau murid salah? Lo masa di Toriko nggak ada. Tapi guru itu nggak perlu menghukum dengan kalam. Bilhal. Dan hal itu gerakan dari Allah yang muhawwilul ahwal. Yang menggerakkan dia. Bukan gerak dari dia. Maka sebenarnya itu perhatian. Kalau guru masih menghukum murid, itu tanda guru sayang kepada murid. Tapi kalau guru udah nggak nanyain kita, nggak markir, kita juga nggak memberhentikan, kita juga nggak melarang, kita juga nggak nanyain kita hadir nggak hadir juga. Ya salam, nama dia, nama antum sudah nggak ada di kolbunya. Kalau nama kita nggak ada di kolbu guru, berarti nggak ada di nama kolbu guru sebelumnya sampai kepada kolbu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mau kemana dibawa? Apalagi orang yang nggak diangkat jadi mursyid, ngaku jadi mursyid. Ya, nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Nanti gimana dia ketemu gurunya? Gurunya ngomong, aneh nggak pernah angkat ente, ngasa ente ngajar-ngajar. Ya, aneh cuma izin ente jadi wakil talqin. Aneh aja izin ente begini. Ngeri nanti itu. Maka Nabi Isa nanti disidang di akhirat kan sama Allah. Allah menyidang. Hei Isa, apakah engkau menyuruh umatmu sembahlah aku? Ada kan ayatnya? Disidang nanti. Karena murid-murid dia ada yang ngaku ketemu beliau sesaat. Ya. Namanya Paulus. Ngakunya, wallahu a'lam benar gak dia murid atau enggak. Lalu mengajarkan bahwa dia adalah Tuhan. Ngeri itu, ngeri. Ya. Maka kesetiaan itu bukan dengan muji-muji. Kesetiaan itu antum ikut. Gak usah puji-puji guru. Guru gak perlu dipuji, yang perlu dipuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sang maha terpuji, Al-Hamid, Al-Majid. Maka si guru pun malu kalau dia dipuji. Kenapa? Ya Rabb, apa yang pantas dipuji dariku? Sebenarnya pujian ini milikmu. Kenapa? Engkaulah yang menghiasiku dengan nama dan sifatmu. Sehingga murid hamba engkau melihat aku yang terpuji, pada hakikatnya engkau yang terpuji. Baru ente boleh terima pujian orang. Ya, kalau belum begitu jangan viral dulu. Ya, jangan jadi mursyid dulu, jangan jadi wakil talqin dulu, jangan jadi khalifah thariqat dulu, jangan jadi muqaddam dulu, jangan. Tapi kadang guru angkat murid yang sedang progres, gak apa-apa. Kenapa? Berarti ada tujuan. Ada orang yang disempurnakan Allah dengan caranya, bukan cara gurunya. Guru itu hanya kan ngikutin isyarat. Ditahan, mabuk gurunya. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini Imam Abdullah Syahrani itu suka marah, ya. Tapi marahnya marah begini.
Ada kitab dia Minhajul Qasidin. Ini ngeri lagi. Di situ beliau mutasyaddid. Yang boleh mentalkin bagi dia cuma wali kutub, ya. Ngeri lagi tuh kitabnya. Maka beliau kan tidak mentalkin. Beliau nggak merasa kutub, ya. Padahal beliau kutub. Nah, itu hebatnya Imam Sya'rani itu. Tapi banyak orang yang tersinggung oleh beliau zaman itu. Banyak sekali. Banyak juga yang senang. Ya. Kalau kita menikmati hasil kitabnya aja, ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. وقد كتب الله تعالى على نفسه أن لا يدخل قلبا دخله سواه ولا يظهر لعين رأت غيره في مرأة ومعنى دخول الحق القلب دخول رضاه ورحمته دخول رضاه ورحمته. Dan Allah telah menetapkan pada dirinya tidak akan memasukkan ridha dan rahmatnya kepada kolbu, yang di kolbu itu ada nama, ada ketertarikan kepada selain Allah. Jadi kalau ngaji diribat dan niat lain, coba diistighfarkan niatnya. Istighfarkan niatnya. Siapa tahu kita salah niat, ya. Level buya-buya ini juga masih istighfar dari istighfarnya. Masa kita ini nggak istighfar? Mengistighfarkan istighfar itu maksudnya apa? Istighfar ini masih layak diistighfarkan karena istighfar ini nggak sungguh-sungguh. Istighfar kepalsuan. Istighfar karena ingin disebut ahli taubat. Wala yazhar, Allah tidak akan menyatakan dirinya, menampakkan keindahannya. Li'ainin ra'at ghairahu fi mir'atin, kepada orang yang masih tampak pada cerminan kolbunya bayangan selain Allah, karena Allah cemburu. Yang boleh begitu cuma Allah lah, ya, karena dia bernama Ahad, Wahid. Allah nggak ridha. Jadi kalau ada dia, aku nggak mau. Gitu. Itu yang berhak begitu cuma Allah, ya. Kalau kita ini nggak pantas. Maka guru, nih beliau ini kan guru nih. Tidak boleh sama sekali kami ini marah kepada antum kalau berguru ke yang lain. Malah kita nyuruh. Malah kita senang kalau antum ngaji ke orang lain. Alhamdulillah bebanannya berkurang. Kata Buya Aldomi. Kita sedang-sedang aja. Jadi kita bukan malah terancam. Wah, ini murid pengkhianat nih, masa dia ngaji, nggak ngaji ke sini, ngaji ke yang lain. Enggak. Kan begitu kita enggak. Kita senang kalau antum ngaji yang lain. Ya. Tapi kalau guru itu babnya bab jamal. Nur jamal baginda sallallahu alaihi wasallam sedang masuk ke kolbunya guru. Tapi kalau sedang masuk nurul jalal, apa kata guru? Murid ente siapa? Gitu ngomongnya. Itu guru tuh. Kurang apa nih? Tuh, kalau guru udah ngomong begitu tuh jalal dia main tuh. Bukan dia lagi sombong. Ente mau cari apa? Kitab apa? Ada di sini. Ini kalau guru udah ngomong begitu, pasti ada guru ngomong begitu. Itu dia bab jalaliyah dia lagi ngomong. Bukan dia yang ngomong itu. Itu Nur Jalal yang berbicara di situ. Itu Rasulullah SAW ngirim message soal itu. Kamu gak usah banyak-banyak mursyidmu atu aja. Guru boleh banyak, mursyid atu. Paham? Ya. Di ribat itu, kemursyidan itu sistem. Orangnya banyak, tapi sebenarnya sistem di sini. Ya, orangnya banyak, paham? Jadi di sini kolektif. Ada namanya fatwa kolektif, Bu, ya. Fatwa jama'i. Masa ada irsyad jama'i? Kurang keren. Orang fikih udah maju, masa orang tarikat nggak maju-maju? Mesti maju, mesti ditajdid terus setiap saat. Karena zaman ini berubah, sedangkan kadang-kadang rohani kita nggak siap untuk perubahan itu. Gimana cara menopangnya? Alaikum bil jamaah, ini kalam baginda sallallahu alaihi wasallam.
hendaklah kalian berkolektif berjamaah. Makanya diribat, ya, di sini ada banyak mursyid, tapi itu kolektif. Paham? Jamaah hakikatnya satu. Hakikatnya yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang beliau katakan, innama bu'ithu muallima. Aku diutus hanya sebagai sang muallim, sang guru. Ya. Ya, namanya guru, ya mohon maaf jika selama ini sudah jam 9 ya. Ada kata-kata yang bikin antum tersinggung ya. Emang guru harus nyenggol muridnya kalau muridnya lupa. Masa dibiarin? Kalau dibiarin berarti udah gak sayang sama muridnya. Tanda murid disayang guru, muridnya dijewer. Kalau bukan anak, saya punya anak nih, ada anak orang lain. Kalau anak lain nakal, saya biarin aja kan. Yang saya jewer siapa? Anak saya sendiri yang saya jewer. Karena saya sayang dan itu anak saya. Beliau-beliau ini akan jewer yang dianggapnya muridnya. Lewat kata-kata, lewat hal, perbuatan, dan lain sebagainya. Jadi, mohon maaf jika selama ini ya dikata-katain masih datang aja ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khalas biar? Khalas saas ya? Begini susah. Khalas natamatta bis salawat ya. Salabat Laila. Mana Faiz? Gak hafal ya. Jangan. Mana Faiz.